Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan tentunya gelar apresiasi tertinggi bagi putra-putri terbaik bangsa kembali digelar. Ya, di mana keluarga Bakri ini melakukan atau melalui program Bakri untuk Negeri ini menganugerahkan penghargaan Ahmad Bakri ke-22 tahun 2026 kepada tokoh-tokoh yang karyanya memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Pada saat pandemi dengan pasca pandemi COVID-19, saya ketika Malam puncak penghargaan Ahmad Bakri akan berlangsung 26 Agustus 2026 di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dan akan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, akademisi, seniman, hingga pelaku industri. Hingga tahun ini, lebih dari 100 tokoh inspiratif telah menerima penghargaan ini. Ketua Penghargaan Ahmad Bakri, Anindita Anestia Bakri, menegaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dan independen oleh Dewan Juri Lintas Disiplin. Tahun ini, Dewan Juri kembali dipimpin oleh Profesor Sofia W. Ali Syahbana bersama dengan para ahli dari bidang akademisi, ilmuwan, seniman, hingga praktisi kebijakan publik. Adapun penerima Ahmad Bakri ke-22 tahun 2006 meliputi bidang pemikiran sosial, seni dan budaya, bidang kesehatan, serta sains dan teknologi. Penghargaan Ahmad Bakri diharapkan terus menjadi pengingat bahwa kontribusi nyata sekecil apapun dapat menjadi energi positif bagi Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, penghargaan Ahmad Bakri tentunya di tahun 2000 ataupun yang ke-22 ini tahun 2026 akan berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2026. Ya, di mana tentu untuk mendalami apa saja tentunya keunikan-keunikan di tahun ini, kita juga sudah bersama dengan Ibu Anindita Anestia Bakri sebagai Ketua Penghargaan Ahmad Bakri. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Satu kehormatan Bu bisa berbincang dengan Ibu. Dan juga ada Ibu Sofia Ali Syahbana sebagai Ketua Dewan Juri dari Penghargaan Ahmad Bakri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ibu. Sama. Terutama kita ke Ibu Dita dulu. Ya. Ibu, kita ingin menanyakan tentunya ini semangat apa yang dibawa tentunya di PAB tahun ini? Penghargaan Ahmad Bakri tahun ini kita mengusung semangat aksi nyata untuk Indonesia ini sejalan dengan semangat Bakri Group yang ke-84. Jadi kita ingin memperkenalkan bahwa kontribusi nyata untuk bangsa itu bisa dilakukan di berbagai bidang dan dengan keahlian masing-masing. Oke, sejalan dengan semangat dari Bakri Group, tapi kami juga ingin tahu nih Bu, sebetulnya apa sih yang membedakan penghargaan Ahmad Bakri tahun ini dengan tahun sebelumnya, seperti apa? Jadi penghargaan Ahmad Bakri tadi udah disebut, udah 22 tahun, kami mulai sejak tahun 2003. Tapi 2 tahun itu absen waktu pandemi. Jadi kami tetap ingin terus secara relevan menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa. Dan tahun ini penerima penghargaan Ahmad Bakri itu juga kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, di bidang-bidang yang berbeda. Ada seorang ilmuwan yang membuat inovasi kedirgantaraan, ada seorang inovator kesehatan yang membuat pengganti tulang yang bisa diproduksi di dalam negeri sehingga harganya lebih kompetitif. Juga ada intelektual yang selalu secara konsisten mendorong moderasi dan Islam yang berkemajuan, juga seorang seniman yang menggunakan seni untuk terus berekspresi dan kebebasan berpikir. Gitu. Oh wow, tentunya luar biasa ya. Menjawab tantangan bangsa. Wow, itu kurang menarik apalagi ya Rehana ya. Sekarang kita akan bergabung bersama dengan Sofia Ali Syahbana sebagai Dewan Juri atau Ketua Dewan Juri dari PAB itu sendiri. Ibu, ada 3 kriteria Dewan Juri ini untuk bisa menentukan pemenang dari PAB itu sendiri. Nah, apa saja kriteria ini, Bu? Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai Ketua Dewan Juri itu memang
bersama-sama dengan anggota Dewan Juri yang lain. Jadi kami ini sebetulnya sudah ada kriteria ya. Jadi untuk penerima penghargaan Ahmad Bakri yang ke-22 tahun 2026. Jadi tentunya yang pertama itu adalah kualitas karya ya, atau jadi kualitas karya atau inovasi. Kemudian yang kedua ini adalah tentunya adalah manfaat dan dampaknya. Jadi kita inginkan itu adalah hasil inovasi itu juga tentunya bermanfaat. Jadi memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat ya, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnya juga. Kemudian yang ketiga itu adalah tentunya adalah kepada konsistensi dari kontribusi. Karena sebetulnya banyak tokoh-tokoh Indonesia juga yang memiliki karya-karya yang sangat baik. Namun tentunya kami Dewan Juri ini akan memilih para penerima itu yang memiliki konsistensi dalam berkarya. Jadi tidak hanya pada momen tertentu, tetapi mereka sudah memiliki history yang panjang, dampaknya juga sudah terlihat gitu di masyarakat. Jadi tentunya berdasarkan ketiga itu kami memilih para penerima penghargaan Ahmad Bakri yang ke-22 tahun 2026 ini. Oke, kualitas, manfaat, serta konsistensi. Iya, itu konsistensi seperti itu di ya. dalam berkarya. Lantas betul. sebetulnya untuk mekanisme penjurian tahun ini seperti apa sih, Prof? Tentu ya kami juga sudah melakukan tahapan-tahapan di dalam penjurian dan kami juga sudah mulai sejak awal April 2026. Jadi yang pertama itu tentunya kami melakukan penelusuran terhadap kandidat ya, kandidat-kandidat itu, kemudian juga kami mempelajari bagaimana track recordnya dari para calon penerima, kemudian juga rekam jejak dan tentunya seperti saya sampaikan juga kontribusinya juga ya kepada masyarakat bagaimana, sehingga dari hasil penelusuran tersebut kami Dewan Juri itu kemudian melakukan berbagai diskusi, rapat di dalam Dewan Juri. Dan tentunya Dewan Juri ini juga terdiri dari para pakar yang mumpuni di berbagai bidang, tentunya dengan berbagai bidang, latar belakang bidang dari para juri ini, membuat penjurian ini menjadi dengan berbagai macam masukan, tentu menjadi menjadi lebih tajam gitu di dalam memberikan penilaian untuk masing-masing kandidat. Jadi kami selalu memberikan masukan, jadi para anggota Dewan Juri memberikan masukan dan saya juga sebagai Ketua Dewan Juri tentu memimpin setiap penjurian yang ada. Oke, Bu Sofia, tapi kita juga ingin tahu sebenarnya tantangan terbesar dari para Dewan Juri di tahun ini itu apa, Bu? Tantangan yang paling besar ini karena memang begitu banyak sih sebetulnya tokoh-tokoh yang sudah memiliki kontribusi dan kreasi yang memang betul baik ya tokoh-tokohnya. Sehingga itu yang menjadi tantangan bagi kami untuk memilih siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi tentu saja kami akan kembali kepada tadi kriteria-kriteria tadi. Jadi bagaimana kualitasnya, bagaimana juga misalkan track recordnya, juga kontribusi yang nyata serta tentunya konsistensi. Jadi tidak pada suatu momen tertentu, tetapi mereka mempunyai sejarah yang cukup panjang sehingga memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Oke, banyak pilihan sulit tapi mungkin 3 kriteria utama tadi ya yang menentukan. Kemudian ini yang paling ditunggu-tunggu nih, sebetulnya siapa saja sih pemenang PAB tahun ini, mungkin bisa disebutkan nih, Prof? Ya, baik. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dita ya, tapi mungkin pada kesempatan ini saya akan memberikan bukan bocoran lagi barangkali. Jadi hasil dari Dewan Juri pada tahun 2026 ini yang untuk penghargaan Ahmad Bakri yang ke-22, yaitu ada 4 bidang ya. Jadi untuk bidang pemikiran sosial itu penghargaan diberikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI atas kontribusinya dalam pemikiran sosial, kebangsaan, moderasi dan Islam berkemajuan. Kemudian untuk bidang kesehatan diberikan kepada Profesor Dr. Gigi Ika Dewi Ana MKes PhD yang berhasil mengembangkan riset rekayasa jaringan dan biokeramik medis hingga dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian untuk bidang sains dan teknologi diberikan kepada Profesor Josafat Tetuko Sri Sumantio Bachelor of Engineering, Master of Engineering PhD atas kiprahnya dalam pengembangan teknologi radar dan penginderaan jauh yang telah diakui secara internasional sekaligus memberikan kontribusi bagi Indonesia.
Dan untuk bidang seni dan budaya diberikan kepada Butet Kartarejasa atas konsistensinya menggunakan seni sebagai media untuk menyampaikan gagasan, kritik sosial, dan refleksi terhadap perkembangan zaman. Jadi keempat penerima dari bidang yang berbeda ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu karya mereka terus berkembang dan manfaatnya tidak berhenti pada pencapaian pribadi, melainkan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Itu barangkali keempat penerima penghargaan Ahmad Bakri. Oh wow, mungkin kita juga akan menanyakan kembali ke Ibu Dita. Ibu, izin, ini untuk menemukan tokoh-tokoh terbaik bangsa, apakah ada tantangan sendiri, Bu? Ya, tadi mungkin seperti yang Ibu Sofia bilang ya, bahwa di Indonesia banyak sekali orang-orang hebat yang berinovasi, berkarya di bidang masing-masing, sehingga kita harus memastikan bahwa ini bukan hanya kontes popularitas, tapi juga itu ya, integritas, kemudian tadi dampak sosial, konsistensi, itu sih. Oh. Oke, mungkin Bu, apa harapannya untuk Indonesia ke depan melalui penghargaan ini? Saya berharap penghargaan Ahmad Bakri bisa terus konsisten, memberi ruang apresiasi kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah berkontribusi nyata untuk Indonesia, dan saya juga berharap supaya perjalanan para penerima penghargaan ini bisa menginspirasi terutama generasi muda untuk berani berpikir, bermimpi, berinovasi, juga berkarya. Karena untuk membangun Indonesia itu dilakukan di berbagai bidang dan setiap orang mempunyai peran dan keahliannya masing-masing. Oke, tentunya kita juga akan melanjutkan bagaimana dialog dari penghargaan Ahmad Bakri ini langsung bersama Ibu Dita dan juga Ibu Sofia. Namun setelah yang satu ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kami juga akan melanjutkan dialog perihal dengan penghargaan Ahmad Bakri ke-22 tahun 2026. Kita ke Ibu Dita terlebih dahulu. Ibu, kalau berbicara tentang penghargaan Ahmad Bakri ini kan sangat bersejarah. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana sejarahnya dan apa alasan untuk dibuat penghargaan Ahmad Bakri ini? Penghargaan Ahmad Bakri ini adalah satu bentuk dedikasi kami terhadap kakek kami dan founder Bakri Group, Haji Ahmad Bakri, atas kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan, terutama kesusastraan. Beliau itu walaupun hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar, tapi dengan semangat otodidak beliau belajar, udah gitu mulai berdagang, berbisnis, hingga beliau bisa pada saat itu membangun Bakri and Brothers yang merupakan cikal bakal dari Bakri Group. Jadi itu satu bagi kami itu sangat penting ya, atas kecintaan beliau, semangat beliau itu. Baik, luar biasa sekali atas kecintaan dan juga semangat ya tentunya ya. Kita juga ingin mengetahui pandangan dari Prof sendiri. Prof, ini bagaimana sih sebetulnya mendefinisikan semangat Bapak Ahmad Bakri yang harus ada dalam setiap diri para pemenang ini? Gimana sih, Prof? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai semangat ya dari Bapak Ahmad Bakri, ini tidak lepas kepada kebermanfaatan. Ya. Jadi memang kebermanfaatan itu ada satu memang sebenarnya yang selalu ingat di dalam saya itu ingat gitu, bahwa beliau itu mengatakan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan Bakri harus bermanfaat bagi orang banyak. Nah tentunya apa yang dikatakan beliau itu ini mencerminkan juga kepada penghargaan Ahmad Bakri. Jadi kalau kita lihat ini dalam konteks penghargaan, para pemenang itu tentunya baik ilmu pengetahuan, teknologi, pemikiran sosial ataupun seni tentu harus kembali lagi bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itu sebetulnya nilai kebermanfaatan yang ada di dalam penghargaan Ahmad Bakri. Dan juga kita harus ingat juga di dalam penghargaan Ahmad Bakri itu tentu tidak lupa dari Trimatra Bakri, yaitu Trimatra Bakri itu yaitu keindonesiaan, kemanfaatan, dan kebersamaan. Jadi tentu saja penghargaan Ahmad Bakri ini tidak saja hanya memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh yang memiliki inovasi yang baik, tapi tentunya mereka itu adalah penerima-penerima yang memiliki dedikasi, memiliki juga kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi itu jelas ada sekali benang merahnya antara memang yang dikatakan oleh
Bapak Ahmad Bakri, dan kemudian juga kami terapkan di dalam penjurian seperti itu. Oke, bukan hanya memenangkan penghargaan, tapi juga bisa memberikan kebermanfaatan terhadap rakyat Ya, atau betul. masyarakat ya. Nah, Ya. ini untuk Bu Dita kembali, Bu, dari seluruh proses persiapan ini kira-kira mana yang paling menarik, Bu? Kalau saya tuh selalu excited untuk dengar siapa sih calon-calon penerima penghargaan, karena udah gitu saya sangat kayak wow, ternyata dia bikin radar dan banyak dipakai negara-negara lain, kayak karya-karyanya tuh bener-bener kayak nggak terpikir ya, kayak seru gitu, Yes. dan emang agak susah untuk menentukan betul, siapa penerima penghargaan. Dan untuk persiapan penghargaan Ahmad Bakri, balik lagi memang nggak terlalu mudah dari segi packagingnya, karena balik lagi ini di bidang-bidang yang kurang dikenal gitu, bukan entertainment. Jadi gimana caranya nanti waktu acara juga kita mencoba memperkenalkan karya dan achievement dari para penerima penghargaan dengan cara yang menarik, sehingga orang juga mengenal, mau mendengar, mau belajar lebih lanjut tentang siapa-siapa mereka ini. Oke, tentunya diharapkan juga lebih banyak orang yang mengenal begitu Iya. Bu ya. Kita kembali lagi ke Prof. Sophia. Prof, sebetulnya kualitas atau karakter bagaimana sih ini yang paling menonjol dari para penerima penghargaan di tahun ini seperti apa? Karakter masing-masingnya itu memang berbeda-beda ya, karena kan ada 4 bidang ya. Jadi tentu karakter dari penerima penghargaan untuk bidang sains dan teknologi berbeda dengan misalkan penerima untuk bidang seni dan budaya. Nah, tetapi terus kembali lagi bahwa juri itu memang menetapkan mereka-mereka sebagai ini kembali lagi kepada pengukuran yang sama. Jadi mereka itu sudah pasti kualitasnya, kemudian dedikasi, kemudian juga dampak kepada masyarakat, dan juga track recordnya. Jadi walaupun mereka memiliki karakter yang berbeda, tetapi tetap saja kami semua pengukuran itu kembalikan lagi kepada kriteria-kriteria yang telah kami tetapkan bersama. Oke, wow, tentunya sangat menarik ya proses dari Betul juga sekali. penglihatan para juri ini untuk bisa meraih para pemenang penghargaan. Tapi Prof, sebenarnya dari proses pemberian penghargaan ini, apa yang Profesor sebagai ketua Dewan Juri ini lihat yang paling ini harus sangat menonjol di sisi ininya, apa, Prof? Itu kalau saya sendiri sih memang sulit ya untuk menetapkannya, tetapi kan kami selalu berdiskusi dengan para anggota Dewan Juri, dan setiap kali berdiskusi ini ada saja, jadi karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tentu dari hasil masukan mereka itu kami selalu kami diskusikan, kadang berdebat dan lain-lain, sehingga kami bisa menetapkan seseorang pemenang itu memenuhi semua kriteria. Tapi itu memang cukup sulit juga, di mana penjurian itu ya saya harus menjadi ini juga gitu. Jadi di dalam diskusi itu selalu ramai lah, tapi akhirnya kita dapat menghasilkan penerima yang memang memenuhi kriteria. Oke, luar biasa sekali. Tadi juga ada, kalau Bu Dita, tadi ada momen-momen menarik kan. Kalau dari Prof sendiri, momen menariknya apa sih selama Momen penjurian ini? menariknya itu memang kadang-kadang sesudah melihat penelaahan dari cara para calon penerima, ternyata memang surprise juga, ternyata orang Indonesia ini banyak sekali tokoh-tokoh yang memang sangat maju, memiliki karya yang berinovasi, malah tingkatnya udah tingkat internasional. Nah, jadi surprise juga kami Dewan Juri, oh ternyata wow, ada juga nih seorang penerima untuk bidang ini gitu. Nah, itu juga buat kami sendiri sebagai Dewan Juri sudah menelaah, ternyata luar biasa. Tokoh-tokoh Indonesia itu banyak sekali, dan mereka juga sudah berprestasi seperti itu. Ya. Prof, kira-kira apa pesan yang ingin Profesor sendiri sampaikan kepada generasi muda di luar sana, Ya. mengingat atau melewati dari penerima penghargaan yang ada di PAB ini? Ya, tentunya untuk para generasi muda terus berkarya, jadi terus berinovasi, karena tentunya karya dan inovasi ini selalu kami tunggu ya. Jadi untuk membangun masyarakat Indonesia dan membangun ya kecintaan para generasi muda kepada negara kita tercinta Indonesia. Baik, untuk relevansinya sendiri Prof kepada generasi muda saat ini, mungkin dari adanya PAB ini seperti apa sih harapannya?
Relevansinya jadi bisa dilihat bahwa tidak harus artinya kan dari latar belakang dari penerima PAB ini dari berbagai bidang. Jadi mungkin kalau generasi muda ini ada yang tidak suka kepada sains dan teknologi, mereka bisa saja dalam bidang sosial karena dalam penghargaan Ahmad Bakri ini terdiri dari berbagai macam bidang, tidak harus eksakta saja, tapi bisa juga bidang sosial budaya, kemudian juga seni dan seperti itu. Jadi silakan untuk berkarya, berinovasi, tentunya bisa membantu Indonesia untuk menjadi lebih baik. Mungkin mau nambahin sedikit Ya. juga di zaman sekarang ini untuk mengakses informasi semuanya serba cepat dan kadang-kadang orang tuh fokus ke sesuatu yang viral atau trending padahal belum tentu semua yang viral itu ada bermanfaat dan kadang-kadang bahkan yang bermanfaat nggak viral, nggak kedengeran. Jadi semoga dengan penghargaan Ahmad Bakri ini kita bisa memberi ruang bagi para putra-putri terbaik yang bisa berkarya di bidang-bidang lain yang mungkin kurang terdengar tapi sangat bermanfaat bagi bangsa. Oke, mantap sekali ya. Ini banyak yang viral tapi tidak bermanfaat Tidak ya. bermanfaat. Iya, Justru sekarang ini yang dengan adanya harus penghargaan didengar. Ahmad Bakri ini bisa tentunya memfilter ya. Ini Betul adalah sekali. orang-orang yang mendapatkan penghargaan dan tentunya juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Untuk Profesor sendiri, Prof mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Seperti saya sampaikan, jadi artinya untuk penghargaan Ahmad Bakri ini artinya bukan sekedar memberikan apresiasi kepada individu yang berprestasi, tapi mengangkat teladan ya. Jadi bahwa karya terbaik adalah karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Itu jadi. Oke, manfaatnya ya yang tentunya ini juga diharapkan kita rasakan ini bersama-sama, begitu ya Betul Shun ya? sekali. Dan tentunya terima kasih banyak Ibu Dita dan juga Prof. Sofia telah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan juga diharapkan ya semoga penghargaan Ahmad Bakri ini bisa sukses dan juga lancar selalu. Amin. Terima Amin, ya kasih. Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan kembali dengan informasi menarik dan penting lainnya tetap di Apa Kabar Indonesia Siang.